Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Allah yang bergantung seluruh makhluk ciptaannya hanya kepadanya. Tidak ada serupa dan tidak ada semirip dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kita bertemu kembali berbincang-bincang. Hari ini perbincangan kita atau pembicaraan kita masih fokus kepada kitab Injil Barnabas, ya. Kita kembali memberi sorotan atau menyoroti isi daripada Injil Barnabas ini, ya. Jadi beberapa hari ke depan mungkin kita akan fokus kepada sorotan kita kepada kitab Injil Barnabas. Jadi ya mencoba mencari tahu dan menggali kembali secara lebih rinci dan lebih mendetail berkaitan tentang isi Injil Barnabas yang merupakan juga perkataan-perkataan Yesus yang tertuang di dalam Injil Barnabas. Sekali lagi, kita tidak mengintervensi pihak manapun dan tidak berniat untuk memperolok-olokkan, bukan mau menyudutkan, bukan mau mempermainkan, bukan maksud menghina, bukan maksud untuk menghujat dan segala macam, tapi hanya ingin mencoba mengklarifikasi kembali tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus sendiri sebagai utusan Allah, sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel khususnya. Dan karena memang ajarannya begitu dipandang menyebar atau menyebar luas, memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan peradaban seluruh umat manusia di seluruh dunia ini, maka ada baiknya, perlu rasanya kita meng-cross check kembali tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau Nabiullah Yesus alaihi salam tersebut, baik yang tertuang di dalam Bible maupun yang tertuang di dalam Injil Barnabas, ya. Injil Barnabas. Sebetulnya nanti ada lagi beberapa Injil yang coba kita sentuh seperti ini, saudara. Ya, coba nanti di lain waktu kita coba menyoroti the Gospel of Judas, ya. The Gospel atau Injil Yudas, ya. Kemudian ada juga ini kita mencoba mencermati nanti Injil Didache, ya. Injil Didache. Coba kita mencoba kita menyoroti dan mengkritisi dan berbicara tentang itu. Kita satu persatu akan coba kita kupas begitu ya, saudara, ya. Ya, baik. Berkaitan dengan isi yang tertuang di dalam Injil Barnabas, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang dituangkan di dalam Injil Barnabas ini yang terdapat di dalam pasal 12. Ada beberapa ayat nanti yang akan kita bicarakan. Ya, ada kurang lebih berapa ayat ini? Sebentar, saudara. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ya. 7 ada 7 sampai 8 lah begitu ya. Ada beberapa yang akan kita ya 7 sampai 8 ayat yang tertuang di dalam Injil Barnabas ini yang perlu kita soroti dan yang perlu kita cermati baik-baik gitu. Dan ini menjadi bahan pemikiran dan bahan referensi lah buat kita untuk semakin memperkokoh, mudah-mudahan memperkokoh keimanan akidah Islam bagi kita yang beragama Islam ya. Justru ini sebagai bahan memperkokoh ajaran ataupun keyakinan keimanan kita sebagai umat yang beragama Islam, begitu melalui perbandingan agama. Maka judul pertemuan kita hari ini ini saudara, judul kita dakwah pertama Yesus ya, yang tertuang di dalam Injil Barnabas ini di halaman 11. Dakwah pertama Yesus, judulnya situ ada saya tulis. Nah ini saudara, dakwah pertama Yesus di pasal 12, khotbah pertama dari Yesus menyampaikan kepada umat tentang keindahan ajaran agama berkenaan dengan nama Allah. Ya. Ini kalau saudara mau melihat yang benar sebenarnya di dalam Alkitabnya. Ini yang di bawah. Ini ya. Nah, di sini saudara, ini yang akan kita ulas tentang khutbah pertama Yesus. Baik, itu judul yang akan kita bicarakan dan kita perbincangkan hari ini. Kita langsung saja kita baca saja saudara tentang isi khutbah Yesus. Yang pertama, setelah dia diangkat menjadi nabi ataupun rasul Allah, kemarin video yang kita buat berkaitan tentang Yesus dan orang-orang Samaria, ya orang-orang Samaria, di mana di situ seorang perempuan dan juga penduduk orang Samaria menjelaskan dan menyebutkan bahwasanya Yesus itu adalah nabi besar, rasul Allah kepada Bani Israel. Nah, itu kemarin kita sudah bicarakan begitu ya di dalam video yang sebelumnya. Di dalam ayat 12 ini, dalam pasal 12 ini ada terdapat beberapa ayat. Ini yang akan kita bacakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit dari ayat ini. Sama-sama kita membacanya saudara. Saudara silakan membaca melalui monitor ini, melalui yang saya tayangkan, saya pampangkan melalui monitor ini ayatnya. Saya akan membacakan melalui Injil ini atau kitab Barnabas ini. Bunyi ayatnya begini di ayat yang ke-32. Maka Yesus naik ke tempat itu. Dari tempat itu pengarang-pengarang zaman dahulu, maksudnya adalah ahli Taurat, ya, hendak berpidato. Jadi Yesus naik ke atas mimbar, di mana dulu para ahli Taurat, ya, para ahli Taurat memberikan pidato, memberikan ceramah tentang kitab Taurat. Nah, di situ juga itu Yesus juga berdiri di dalam ayat ini. Dan seraya memberi isyarat dengan tangan untuk tenang. Nah, Yesus memberikan isyarat melalui tangannya agar jamaah supaya tenang, tidak ribut, tidak bising. Lalu dia membuka mulutnya dan berkata, maka berkat nama suci Allah yang dari kemurahan dan rahmatnya telah berkehendak untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Sampai di situ dulu saudara. Tanggung sedikit lagi. Ya, sehingga mereka boleh memuliakannya. Nah, sampai situ dulu. Saya ulang kata-katanya. Maha berkat nama suci Allah yang dari kemurahan dan rahmatnya telah berkehendak untuk menciptakan makhluk-makhluknya sehingga mereka boleh memuliakannya. Nah, ini penyampaian awal daripada Yesus ketika dia naik ke atas mimbar berdakwah
untuk memperkenalkan Allah, menjelaskan tentang Allah sesuai dengan judul yang ada tadi itu. Keindahan ajaran agama berkenaan dengan nama Allah. Lihat, awal kata-kata yang disampaikan oleh Yesus adalah Maha berkat nama suci Allah. Ini kalimat tasbih. Kalau di dalam Islam, ini disebut dengan kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih di dalam Islam? Subhanallah. Artinya, Maha suci Allah. Lihat saudara, Maha berkat nama suci Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Kalimat subhanallah, kalimat tasbih itu dituangkan dengan jelas di dalam Injil Barnabas. Ya. Yesus bertasbih ketika memperkenalkan dan ketika mengenalkan sosok Tuhan atau sosok Allah yang zat untuk dipertuhankan, karena memang dari kemurahan dan rahmatnya, lihat, dari kemurahan dan rahmatnya telah berkehendak untuk menciptakan makhluk-makhluknya sehingga mereka boleh memuliakannya. Kalimat ini Yesus memberikan pemahaman bahwa yang menciptakan seluruh makhluk itu adalah Allah, bukan dia, bukan Yesus maksud saya. Jadi kalau ada keyakinan atau keimanan yang timbul, yang dinyatakan oleh siapapun yang mengatakan Yesus itu adalah Sang Pencipta, dialah Allah yang menciptakan, telah dibantah oleh Yesus sendiri di dalam ayat ini. Kata Yesus, Maha benar nama suci Allah, Maha suci Allah. Ya, yang dari kemurahan dan rahmatnya telah berkehendak untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi yang menciptakan itu adalah yang menciptakan makhluknya adalah Allah, bukan Yesus. Yesus tidak menciptakan apapun. Yesus tidak membuat apapun. Dan Yesus tidak menghadirkan apapun ke dunia ini ya, sebagai makhluknya. Maka Yesus bukan Allah. Dia sendiri malah bertasbih. Yesus sendiri malah bertasbih, memuji dan memuliakan Allah, mensucikan Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Nah, itu ya, saudara. Kita lanjut dulu ayat ini. Potongan kalimat berikutnya, Yesus ulang lagi. Maha berkat nama suci Allah, subhanallah, yang telah menciptakan beragam peragaan dan segala pertanda kebesaran. Ya. Dan para nabi sebelum segala sesuatu untuk mengutusnya bagi keselamatan dunia, sebagaimana dia telah berfirman melalui hambanya Daud. Dia berkata, sebelum bintang timur dalam kecemerlangan segala pertanda kebesaran, aku telah menciptakan engkau. Nah, jadi hal yang sama, kata Yesus, apa yang sudah disampaikan oleh Yesus tentang Allah menciptakan segala sesuatu, ternyata itu juga yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dalam hal ini Yesus menyebutkan Nabi Daud atau Raja Daud. Di situ juga Allah menyampaikan kepada Raja Daud bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu sebagai tanda bentuk wujud kebesaran Allah itu, gitu loh. Sebagai tanda kebesarannya, kebesaran Allah. Dia telah menciptakan engkau, dia telah menciptakan Daud, menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Diawali dengan kalimat subhanallah, kalimat tasbih. Kita lihat di potongan ayat yang ke-33. Kata Yesus, Maha berkat nama suci Allah. Kembali dia ulang kalimat tasbih itu. Subhanallah, yang telah menciptakan para malaikat sehingga mereka boleh mengabdi kepadanya. Nah, sebagaimana di dalam ajaran Islam, malaikat adalah salah satu ciptaan Allah yang ditugaskan sebagai pembantu lah, ya, pembantu Allah, begitulah. Di dalam menjalankan tugas-tugasnya, malaikat yang Allah ciptakan dengan kemampuan yang luar biasa. Meski dia tidak berfisik, tidak berjasad, tapi kemampuannya luar biasa. Nah, di sini Yesus menjelaskan kembali dengan kalimat tasbihnya.
Dia memberikan informasi kepada manusia demi nama Allah atau Maha Suci Allah maksud saya. Ya, Maha Suci Allah dengan kalimat Subhanallah yang telah menciptakan para malaikat sehingga mereka boleh mengabdi kepadanya. Jadi malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah yang yang bertujuan, yang Allah ciptakan bertujuan sebagai ya pembantu Allah lah, intinya begitu. Dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Oke. Kita lihat lagi di ayat 34. Di ayat 34 diulang lagi perkataan tasbih itu. Maha berkat Allah yang telah menghukum dan melaknat syaitan beserta para pengikut-pengikutnya yang tidak mau sujud kepada siapa yang dikehendaki Allah untuk dihormati. Lihat saudara, di dalam potongan kalimat ini bahwasanya Allah mengutuk syaitan karena memang tidak mau mengikuti perintah Allah bersujud kepada Adam yang waktu itu Allah ciptakan, ya. Tujuannya untuk menghormati, memberikan penghormatan kepada Adam sebagai ciptaan Allah yang bernama manusia di dunia ini. Nah, ya tentunya pada waktu itu diciptakan di dalam surga, ya. Nah, ini yang dijelaskan. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu ada dijelaskan bahwasanya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah menyeru dan menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, nah malaikat bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak mau bersujud. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia angkuh, dia disebabkan dia merasa unsur dirinya iblis itu lebih mulia daripada Adam, ciptaannya yang sosok ciptaan Allah bernama manusia. Karena iblis diciptakan dari api, Adam hanya dari tanah. Itu pemaparan dan penyampaian di dalam Al-Qur'an. Kenapa iblis itu enggan untuk sujud kepada Adam? Nah, sujud dalam hal ini bukan berarti beribadah kepadanya, tidak, tapi menghormati. Di dalam ayat ini dijelaskan itu bahwasanya sujud yang diminta oleh Allah kepada iblis dan setan itu kepada Adam adalah untuk menghormati ciptaan Allah, ya, untuk menghormati Allah setelah menciptakan manusia. Itu tujuannya, tapi enggan dilakukan. Baik saudara, kita lanjutkan. Di ayat 34 masih potongan berikutnya, Maha berkat nama suci Allah. Diulang lagi, Subhanallah, yang telah menciptakan manusia keluar dari tanah suci dan mengaturnya atas amal-amalnya. Nah, ini tentang penciptaan manusia. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu seolah-olah ingin mensetarakan berita yang ada di dalam Al-Qur'an dengan Injil Barnabas ini, tentang berita informasi bahwasanya Allah akan menciptakan manusia. Kalau di dalam Al-Qur'an ada di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-30 kalau saya tidak salah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah menyatakan juga di sini nih, Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia keluar dari tanah yang suci. Kalau di dalam Al-Quran itu min sulalatin mintin, dari salipati tanah. Nah, dari inti tanah itu, dari saripatinya tanah. Itu kalau di dalam Al-Quran bunyinya. Sedangkan di sini tertulis yang keluar dari tanah yang suci. Ada kemiripan saudara. Kemudian di ayat yang ke-35 Allah nyatakan kembali Maha berkat nama suci Allah. Yesus bertasbih lagi. Subhanallah yang telah mengusir manusia keluar dari jannah karena telah melanggar petunjuk dan peraturannya yang suci. Jadi Yesus bertasbih lagi ketika Adam diusir dari surga oleh Allah
ya. Ya itu ini cerita tentang apa yang Allah tuangkan di dalam apa namanya? eh, di dalam Al-Baqarah ayat yang di antara 30 sampai ya itu satu halaman itu menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan Adam sampai Adam diusir dari surga. Nah, ya itu. Jadi di situ uh, bagaimana Adam dan Siti Hawa dia memakan buah larangan. Kalau yang terkenal itu disebut dengan buah khuldi begitu ya. Sehingga sampai diusir oleh Allah. Nah, di ayat 36-nya lihat uh, maha berkat nama suci Allah, bertasbih lagi subhanallah yang dengan belas kasih telah memandang cucuran air mata Nabi Adam dan Hawa, orang tua pertama dari jenis manusia. Jadi setelah Hawa, Adam dan Hawa diusir dari surga, menangis dia karena dia harus meninggalkan surga dan dibuang ke atas dunia. Nah, ini sama seperti apa yang dinyatakan di dalam Al-Baqarah itu tadi, surat Al-Baqarah yang saya maksud. Silakan saudara nanti buka surat Al-Baqarah itu di ayat yang ke-30. Di sana dijelaskan cerita tentang penciptaan Adam sampai dia diusir dari surga. Kemudian di ayat yang ke-37, kita percepat sedikit. Maha berkat nama suci Allah, dia bertasbih lagi, subhanallah. Yang dengan adil telah menghukum kain pembunuh saudara sendiri, telah mengirim air bah di atas bumi, telah membakar habis 3 buah negeri durjana, telah menimpakan malapetaka kepada Mesir, telah menghancurkan Fir'aun dalam Laut Merah, telah mencerai-beraikan musuh-musuh umatnya, telah menyiksa orang-orang yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman, dan telah menghukum orang-orang yang tidak bertobat. Jadi di ayat yang ke-37 ini Yesus bertasbih tentang menceritakan banyak kebesaran-kebesaran Allah yang telah diperlihatkan bagaimana Allah menghancurkan kota Pompei. Nah, ya. Ini dari kain pembunuh, maksudnya itu yang dengan adil telah menghukum kain pembunuh saudara sendiri. Ini cerita tentang Habil dan Qabil, anak dari Adam, ya, anak Nabi Adam yang telah membunuh, ya, si Qabil membunuh Habil, ya, sehingga itu yang dikutuk oleh Allah, yang dimarah Allah murka terhadapnya. Telah mengirim air bah di atas bumi. Ini memberikan isyarat kepada umatnya Nabi Lut, Nabi Nuh, ya, telah mengirimkan banjir kepada kaumnya, ya. Telah membakar habis 3 buah negeri durjana, telah menimpakan malapetaka kepada Mesir. Ini kaumnya, umatnya Fir'aun ini yang telah menghancurkan Fir'aun dalam Laut Merah, telah mencerai-beraikan musuh-musuh umatnya, telah menyiksa orang-orang yang tidak beriman, ya, tidak beriman kepada Allah maksudnya, dan telah menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Diawali dengan kalimat tasbih seluruhnya. Sedikit lagi saudara, di penghujung ayat yang ke-39 kita tambah dengan ayat yang ke-39. Satu lagi, judulnya di atas itu kita dapat lihat dakwah pertama oleh Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih begitu ya. Di dalam ini. Saudara kalau mau lihat ini ya sebentar. Nah, judulnya di atas. Ya. Dakwah pertama oleh Nabi Isa al-Masih. Begitu saudara ya. Nah, kita lihat kembali. Diulang kembali. Subhanallah, maha berkat nama suci Allah. Maha suci Allah. Ya, subhanallah. Yang dengan belas kasih memandang makhluk-makhluknya. Dan oleh karena itu telah mengutus kepada mereka para nabinya yang suci. Ya, sehingga mereka boleh berjalan dalam kebenaran dan keadilan di hadapannya, yang telah membebaskan hamba-hambanya dari setiap kejahatan dan berkenan menganugerahkan tanah ini kepada mereka.
sebagaimana telah dijanjikannya kepada bapa kita Ibrahim serta kepada putranya. Nah, lihat di ayat 38 maaf sebelumnya. Ini berkaitan tentang Allah memberikan belas kasihan ataupun Ar-Rahman Ar-Rahimnya kepada seluruh makhluknya, dan oleh karena itu ia telah mengutus kepadanya para nabi. Nah, disebutkan di sini para nabi, termasuk di dalamnya adalah nih Nabi Isa Al-Masih, salah satunya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh orang-orang Samaria kemarin, perempuan dari bangsa Samaria, dia mengatakan bahwasanya Yesus adalah nabi besar, Rasulullah untuk Bani Israel. Nah, inilah yang disebut Nabi Isa Al-Masih. Maha berkat nama suci Allah. Dia bertasbih untuk itu. Dia menceritakan bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan mengutus para nabi. Salah satunya adalah Yesus atau Isa Al-Masih. Ya, sehingga mereka boleh berjalan dalam kebenaran di hadapannya, ya, membebaskan hamba-hambanya dari setiap kejahatan. Ya, karena memang minaz zulumati ilan nur. Ya, para nabi itu membawa manusia kepada dari alam kezaliman kepada alam yang penuh dengan petunjuk dari Allah untuk selama-lamanya, abadah. Kemudian melalui hambanya Musa, dia telah berkenan memberi kepada kita hukumnya suci, bahwa syaitan tiadakan memperdaya kita, dan dia telah mengangkatkan derajat kita di atas kalian bangsa-bangsa. Ini menceritakan tentang derajat orang kaum Yahudi yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang dilebihkan oleh Allah dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu juga ada diceritakan dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana Allah mengangkat derajat dan kelebihan, dilebihkanlah bahasanya begitu, dilebihkan tentang kaum Yahudi itu dibanding bangsa-bangsa lain. Nah, saudara sekalian, cukup menarik ternyata apa yang dituangkan oleh Yesus di dalam Injil Barnabas. Kalimat subhanallah itu begitu luar biasa, diulang-ulang. Kalimat tasbih itu diulang-ulang di dalam Bible, di dalam Injil Barnabas, yang begitu luar biasa. Dia memperkenalkan Allah itu apa yang telah Allah lakukan, apa yang telah Allah perbuat, apa yang telah Allah kerjakan untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Allah Yesus terangkan di dalam khutbah pertamanya setelah dia diangkat menjadi seorang rasul atau seorang nabi. Begitu saudara, kita nanti akan nambah kembali, kita buka kembali tentang ayat-ayat Injil Barnabas yang menceritakan tentang kisah-kisah Yesus, kisah-kisah tentang Nabi Isa Al-Masih, yang menceritakan tentang ajaran-ajarannya kepada kaum Bani Israel. Inilah ajaran yang seharusnya diikuti, seharusnya dilaksanakan, dan seharusnya diamalkan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristiani atau Kristen. Demikian saudara pertemuan kita kali ini, bincang-bincang kita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan, literasi pola berpikir kita, sehingga kita akan melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.